Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Apa kabar Anda semua? Semoga masih tetap semangat untuk mengikuti materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan secara online ini. Ya. Baik, untuk Anda yang ada di kelas 11. Ya, kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang ada di bab 6, yakni memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan masuk pada submateri tentang kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Konsep negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi Sumpah Anak Bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Ya. Makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pada pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Ya. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Negara Republik Indonesia pernah mengalami pergantian bentuk negara dari kesatuan menjadi federal atau serikat pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Perubahan tersebut sebagai konsekuensi dari kesepakatan yang terjadi dalam konferensi meja bundar. Akan tetapi, bentuk negara tersebut tidak bertahan lama. Hal ini menunjukkan bagi bangsa Indonesia bahwa konsep negara federalisme atau serikat tidak cocok diterapkan di negara kita. Ya. Nah, adapun keunggulan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini dapat dibuktikan dari nama lain atau julukan terhadap Indonesia, yaitu Nusantara, yang berarti di antara nusa atau di antara pulau. Jadi Indonesia terdiri atas pulau-pulau. Disebut sebagai negara kepulauan karena jumlah pulau besar dan kecil yang tersebar di wilayah Indonesia itu sangat banyak, yakni mencapai ribuan pulau. Nah, pulau-pulau tersebut terletak di persimpangan dunia, yaitu di antara dua samudra dan dua benua. Begitu indahnya pulau-pulau yang terletak di wilayah Indonesia yang membujur dari garis khatulistiwa, sehingga Indonesia itu diibaratkan untaian Ratna Mutu Manikam atau Samrut Khatulistiwa. Negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan tersebut menurut Dadan Sundawa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang tidak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya mensejahterakan bangsa. Kemudian keunggulan NKRI yang kedua, yakni memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya.
Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. Hal ini juga didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan, sehingga sekalipun terdapat perbedaan, namun bukan perbedaan yang ditonjolkan tetapi justru persamaannya. Kemudian selanjutnya, keunggulan NKRI dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Kita sama-sama merasa berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia, serta memiliki sejarah yang sama, yaitu sejarah Indonesia. Dalam pergaulan yang ditonjolkan adalah bangsa Indonesianya, bukan dari mana asal daerahnya. Kemudian selanjutnya, keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni memiliki tata kerama atau keramah tamahan. Sejak dahulu, bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopanannya, sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Namun demikian, akhir-akhir ini kesopanan dan keramahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh ulah segelintir manusia yang tidak bertanggung jawab, terutama yang gemar membuat kerusuhan, kerusakan, dan perangai-perangai lain yang justru membuat bangsa lain takut datang ke Indonesia. Kemudian letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di posisi Selandia, sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Keindahan alam di Indonesia tidak disangsikan lagi, misalnya pantai-pantai di Bali, Sumatera, Jawa Barat. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Kemudian salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. Selain Candi Borobudur, Indonesia pun mempunyai keajaiban dunia lainnya, yaitu Pulau Komodo. Wilayahnya yang sangat luas, yaitu 5.193.250 km persegi, yang meliputi daratan seluas 2.027.087 km persegi dan lautan seluas 3.166.163 km persegi. Dan keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia lainnya yakni tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. Nah, sekarang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ketiga faktor tersebut dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya dapat dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor tersebut, sehingga pada akhirnya nilai-nilai tersebut akan memperkuat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selain faktor pendukung, juga ada faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor-faktor yang berpotensi menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat
yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Kemudian geografis, wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Kemudian munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menunjukkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi, tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik itu melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata. Kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak atau media elektronik, misalnya televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur-fitur atau fasilitas lengkap. Ya. Kemudian pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan NKRI. Ya. Menjaga keutuhan NKRI merupakan salah satu kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, para tokoh bangsa Indonesia telah membentengi diri dengan merumuskan dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup dalam perilaku sehari-hari. Para pendiri negara menginginkan masyarakat Indonesia itu harus berketuhanan, berkeprimanusiaan, mempunyai jiwa persatuan, demokratis, menjunjung tinggi musyawarah dalam mencapai mufakat dan berkeadilan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka bangsa Indonesia akan selalu bersatu padu dan terhindar dari berbagai pertentangan dan perselisihan. Nilai-nilai Pancasila harus Ananda amalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai upaya menjaga keutuhan negara. Nilai-nilai Pancasila dapat Ananda amalkan dengan cara hidup rukun antar sesama. Kerukunan merupakan modal utama dalam menjaga keutuhan negara. Sikap tersebut dapat Ananda tampilkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, misalnya ketika Ananda berada di rumah, Ananda dapat menampilkan sikap rukun melalui perilaku saling menghormati dan menyayangi dengan anggota keluarga yang lain, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain, menghargai perbedaan pendapat, menjaga nama baik keluarga ketika bergaul dengan orang lain, dan sebagainya. Ya. Kemudian dalam kehidupan di sekolah, Ananda senantiasa menampilkan sikap dan perilaku saling menolong dan saling berbagi dengan teman, menghargai dan menghormati pendapat teman, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, menghormati guru, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, Ananda harus tetap menjaga kerukunan warga dengan sikap tolong-menolong, saling menjaga perasaan, saling menghormati, saling menghargai hak orang lain, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan daerah, bersikap arif, mau bekerja sama dengan orang lain, serta mau bekerja keras dalam membangun bangsa. Ya. Baik Ananda sekalian, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat memberi manfaat untuk diri kita dan orang lain. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.